Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Alfati. Di sini saya akan menjelaskan percabangan atau conditional statement dan pengulangan dalam Python. Apa itu percabangan? Nah, percabangan dalam Python, percabangan atau conditional statement digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, if statement memiliki satu kondisi yang apabila terpenuhi maka akan terjadi suatu keputusan. Contoh, jika mie ayam lebih dari 5 maka kenyang. Di sini kita membuat variabel dulu. Dan memberikan if statement. If statement variabel mie ayam lebih dari atau sama dengan 4, maka output yang dihasilkan adalah sini kita akan memulai outputnya. Nah, jika mie ayam kan di variabel mie ayam sama dengan 5 di dalam if statement variabel mie ayam lebih dari atau sama dengan 4, maka print yang akan dihasilkan adalah kenyang. Nah, karena hasilnya outputnya adalah kenyang karena 5 itu lebih dari atau sama dengan 4, dan jika variabel mie ayam yang kurang dari 4, maka output yang akan dihasilkan adalah tidak ada output yang akan dihasilkan karena kurang dari 4. If else statement itu memiliki dua kondisi yang apabila terpenuhi maka akan terjadi suatu keputusan, dan jika tidak maka akan menghasilkan keputusan yang lain. Contoh, jika mie ayam lebih dari atau sama dengan maka dinyatakan balik modal. Jika tidak maka dinyatakan belum balik modal. Di sini kita untuk membuat variabel mie ayam terlebih dahulu. Mie ayam sama dengan dan memberikan tipe data integer untuk inputan nanti. Dan memberikan variabel step. Menggunakan tipe data sama integer. Masukkan jumlah step. Sini menggunakan if statement seperti yang tadi telah dijelaskan. Jika variabel mie ayam lebih dari atau sama dengan st, maka output yang dihasilkan maka printnya adalah balik modal. Dan sedangkan statement else untuk statement else adalah tidak balik modal karena yang salah. Belum balik modal.
Di sini kita akan menjalankan output yang dihasilkan. Untuk memasukkan jumlah mie ayam, kan di sini mie ayam lebih dari atau sama dengan ST. Nah, jika mie ayamnya sama atau lebih dari ST, maka outputnya harusnya balik modal. Mie ayam adalah 5 dan ST adalah 4. Bentar. Mohon maaf, di sini ada yang satu yang kurang. Kan di sini masukkan jumlah mie ayam adalah 5 dan di sini untuk memasukkan jumlah ST. Nah, jika ST kurang dari, maka output yang akan dihasilkan adalah belum balik modal. Coba kita masukkan mie ayamnya ada sama lebih dari atau sama. Nah, di sini maka output yang dihasilkan adalah balik modal. Sedangkan jika kurang dari ST tersebut, output yang dihasilkan akan belum balik modal. Coba kita untuk memasukkan output mie ayam adalah 4 dan jumlah ST adalah 6. Karena jumlah mie ayam, jadi karena output yang dihasilkan belum balik modal. Karena kalau jika ingin balik modal, mie ayam itu harus lebih dari atau sama dengan ST, sedangkan ini kurang dari, dan bukan juga sama dengan. Kita menggunakan if, elif, dan else statement digunakan untuk membuat percabangan dengan beberapa kondisi. Contoh, berikat nilai 90 hingga 100, maka output yang dihasilkan adalah A. 80 sampai 89, maka B, dan seterusnya. Dan jika memasukkan angka lebih dari yang ada di literal sini, maka output yang dihasilkan adalah tidak valid. Di sini kita membuat variabel nilai terlebih dahulu. Variabel berikan tipe data integer untuk inputannya nanti. Masukkan nilai. Di sini kita langsung menggunakan if statement. Jika 90 kurang dari atau sama dengan nilai. Jadi cara bacanya adalah nilai lebih dari atau sama dengan 90. Jadi seperti ini cara bacanya. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90 dan nilai lebih dari atau sama dengan 100. Jadi nilai itu dari 90, lebih dari 90, dan untuk ini deh kurang dari atau kurang dari 100 atau sama dengan 100. Maka untuk output yang dihasilkan adalah dari jika di sini kita menggunakan elif statement karena menggunakan lebih dari 3 kondisi. Menggunakan elif statement. 89 kurang dari atau sama dengan nilai ya, 70 kurang dari atau sama dengan nilai 9.
lalu kita print untuk memasukkan predikat B. Sama seperti tadi, dan kita supaya lebih cepat kita akan menyalinnya saja. Dan di sini kita tinggal ganti saja angkanya. Oh ini salah, 80 seharusnya. Untuk predikasi tinggal ganti dengan C saja. Sama harus tadi kita salin bercepat. Oh, sepertinya harus predikat I. Untuk akhirnya kita memberikan 0 kurang 2. Sini kita untuk akhirnya kita memberikan else statement. Kenapa diberikan else statement? Karena jika nanti kita inputan angka ini lebih dari 100, jadi output yang harus dihasilkan ada invalid. Nah, mari di sini kita akan mencobakan outputnya. Di sini kita mencobakan untuk memasukkan, oh ya benar-benar di sini ada sedikit kesalahan, ada lupa untuk menambahkan titik 2 agar lebih cepat. Jika kita masukkan nilai, contoh kita masukkan nilai 84, maka predikat yang akan dihasilkan adalah predikat B. Sedangkan jika kita memberi input nilai lebih dari 100, seharusnya output dia yang akan dihasilkan adalah else. Coba kita masukkan 102. Nah, output yang dihasilkan adalah invalid. Perulangan atau looping adalah proses menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi atau selama masih ada data yang bisa diolah. Jenis perulangan ada for. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengiterasi elemen dari iterator seperti list, tuple, string, dictionary, atau objek lainnya yang bisa diulang. Nah, jenis perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi bernilai true atau benar digunakan ketika kita belum tahu jumlah perulangan yang akan dilakukan. Perulangan for, struktur penulisannya secara umum dibagi menjadi perulangan angka dengan rank, perulangan string, dan perulangan list. Rank, kita bisa menggunakan rank dengan beberapa pola: rank stop mulai dari 0, rank start stop, dan rank start stop step.
range stop, artinya buat urutan angka 0 sampai sebelum stop dengan angka 0 secara default. Di sini kita buat for variabelnya i in range 4 dan print i untuk menunjuk untuk melihat hasil output dari variabel i. Mari kita lihat untuk outputnya di terminal. Hasil outputnya adalah angka mulai dari 0 hingga 3. Kenapa hanya 3? Karena batasannya adalah 4. Range start stop artinya buat urutan angka dari mulai start sampai sebelum stop melangkah satu angka tiap kali default step sama dengan 1. Contoh for variabel i in range start mulai dari 8 dan stop 8, print dan hasil outputnya adalah mulai dari angka 4 hingga angka 7. Biasa kita buat for variabel i dan in dan kita buat print untuk melihat hasil output. Sini kita akan melihat hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya adalah 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah range start, stop, dan step. Artinya buat urutan angka dimulai dari start, berhenti sebelum stop, dan melangkah sebesar step. Contoh scriptnya for i variabel i in range 1 startnya dari angka 1 dan stopnya di angka 7 dan stepnya atau langkahnya 2, jadi 1 tambah 2 sebenarnya 3 tambah 2 jadi 5, ditambah lagi step 2 kali jadi 7. Nah, di sini kita ganti saja start mulai angka 1 dan stopnya start dari angka 1 dan stop di angka 7 dan step atau langkahnya 2. Mari kita hasilkan outputnya. Maka akan untuk menghasilkan itu harusnya stopnya adalah di angka 8. Sepertinya di kanvas atau di script ada kesalahan sedikit. Nah, sini sudah benar. Outputnya ada 2 langkah. Saatnya adalah parameter n, mengubah output dari menurun menjadi menyamping menggunakan parameter n. Untuk agar bisa menurun, kita di dalam print ini kita tambahkan parameter n. Nah, ini kan outputnya menyamping, kita tinggal langsung saja tambahkan parameter n di sini. Maka output yang akan dihasilkan adalah ini outputnya adalah menyamping. Berikutnya adalah perintah continue digunakan untuk melewatkan atau skip iterasi saat ini dan langsung ke iterasi berikutnya dalam loop atau pengulangan. Jadi ini kan for start mulai dari angka 7 dan berhenti di angka 7 dan berhenti di angka 7. Nah, ini kan di sini if, maksud dari if dan variabel i sama dengan 5 adalah, jadi untuk melewatkan angka 5 dan akan dihasilkan outputnya adalah dari 1, 2, 3, 4, 6 dan angka 5 tersebut dilewatkan. Kita tinggal rubah saja angkanya supaya cepat dan mudah dan
kita di sini tinggal menambahkan if statement untuk variabel i sama dengan untuk jadi angka 5 yang akan kita lewatkan dan lakukan perintah continue. Nah, maka kita akan menghasilkan output di dalam terminal ini. Maka output yang akan dihasilkan adalah sebentar. Di sini kita ada skala 10, harusnya start itu mulai dari angka 1 ya. Apa? Kita CS dulu dari dulu. Nah, outputnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Angka 5-nya kita lewat menggunakan perintah continue. Berikut adalah perintah break. Break digunakan untuk menghentikan loop atau perulangan secara langsung walaupun kondisi kurang itu belum selesai. Contoh untuk variabel i in range dari mulai angka 0 hingga angka 7. Nah, if statement lalu variabel i sama dengan 5, berarti berhenti dari angka 5. Kan di sini harusnya ada dihasilkan dari mulai dari 0 sampai 7, namun kita break untuk berhenti di angka 5. Jadi outputnya adalah di 0 sampai 4 saja. Ini kita ubah saja angkanya. Untuk ininya kita tinggal ganti saja dengan menggunakan break. Mari kita lihat hasil outputannya. Nah, maka outputnya adalah dari angka 0 sampai 4 saja, karena kita berhenti dari breaknya, kita hentikan di angka 5 atau sebelum 5. Sini kita masuk ke kurangan while. Peribahasa while digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi benar true atau benar, digunakan ketika belum tahu jumlah atau ulangan yang akan dilakukan. Sintaks dasar. Berikut sintaks dasar dari perulangan dengan menggunakan while. While kondisi blok kode. Contoh, untuk menampilkan angka 1 hingga 5, menggunakan i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan 5, print i dan r agar hasil outputnya menyamping. Kurang dari sama dengan 5, print i. Ada salah, seharusnya langsung menggunakan i dan menggunakan n agar menyamping. Mari kita lihat hasil outputnya. Nah, maka output yang hasilkan adalah menghitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena while-nya kurang dari 5, berarti kurang dari sama dengan 5. Jadi hasilnya akan hanya sampai 5. Selanjutnya adalah infinity loop, adalah perulangan yang tidak pernah berhenti karena kondisi selalu benar atau true. Loop ini akan terus berjalan selamanya kecuali dihentikan dengan break atau dihentikan secara paksa oleh user atau program. Misalnya tekan ctr plus c. Coba untuk tadi untuk infinity loop tekan while true, print terus mengulang. Maka output yang akan dihasilkan adalah nah, ini adalah infinite loop. Jika seperti ini jangan khawatir, kita hanya tinggal tekan Ctrl plus C, maka akan berhenti.
Kapan digunakan? Infinitive digunakan di beberapa kondisi yang diantaranya adalah sebagai berikut: program menu atau terus menunggu user, server atau game loop, terus berjalan sampai dimatikan, monitoring sistem atau sensor, menunggu sinyal atau kondisi. Sintak dasar while true, print terus mengulang, printnya akan terus dijalankan selama belum dihentikan secara paksa. Kalau tidak ada break, loop akan terus dijalankan, sehingga untuk menghentikan loop bisa menggunakan ctrl plus C. Menggunakan break while true, di sini kan while true jawab, variabel jawab sama dengan input, ketik stop untuk berhenti, if jawab sama dengan stop. Break, kondisi nilai dari variabel jawab terpenuhi maka perulangan akan berakhir. While input stop, if statement variabel jawab sama dengan stop, berikan break. Nah, mari kita coba outputnya yang akan dihasilkan. Jika kita tidak klik stop, maka yang akan terjadi misalnya kita klik start, tidak akan terjadi, maka kita harus klik stop. Klik stop. Contoh kasus menginputkan password atau PIN sesuai dengan data yang tersedia. Seperti ini contohnya, dan kita akan buat visual video. File variabel PIN sama dengan membuatkan inputan, masukkan PIN, menggunakan if statement variabel PIN sama dengan, untuk password PIN-nya kita masukkan 321 dan kita berikan break. Maaf, sepertinya ada yang terlewat. Kita untuk masukkan printnya dulu, breaknya kita hapus, kita print dulu untuk outputnya. Akses diterima dan kita berikan break agar selesai. Ini kira else statement. Untuk else statementnya adalah kita menggunakan print terlebih dahulu. Dan statementnya adalah akses tidak diterima. Maka kita akan lihat outputnya.
Jika kita masukkan pin salah, maka akses diterima kita sudah dikembalikan untuk masukkan pin. Sedangkan jika kita masukkan pin dengan benar, maka akses akan diterima. Sebenarnya while true itu adalah while do while, namun di dalam Python tidak ada namanya statement while, itu tidak ada, jadi menggunakan while true. Pertanyaannya adalah yang true itu apa? While kondisi atau blok kode. Nah, true adalah nilai boolean di Python mewakili benar atau true. Nilai boolean cuma ada dua, true atau benar, false atau salah. Jadi saat kondisi menulis while true itu sama seperti bilang selama kondisi benar, with is always, terus berulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.